Tahukah kalian siapakah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kalian tentu sering mendengar kata Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata istilah Nabi dan Rasul memiliki perbedaan. Nabi berasal dari kata naba yang berarti ditinggikan. Nabi adalah manusia pilihan yang ditinggikan derajatnya dengan diberikan wahyu tanpa ada kewajiban untuk menyampaikannya pada umat. Sedangkan Rasul berasal dari kata arsala yang artinya mengutus. Rasul artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang laki-laki biasa yang diberi wahyu dan berkewajiban menyampaikannya pada umat. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam bagian arkanul iman yang harus diyakini setiap mukmin. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan membenarkan bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk pada umat manusia dalam menjalankan kehidupannya agar bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Fath ayat 13. Ayat tersebut menjelaskan kewajiban seorang mukmin agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ancaman bagi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sama halnya seperti jumlah malaikat, tidak ada satupun yang mengetahui jumlah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul, ada yang dijelaskan dan diceritakan langsung dalam Al-Quran, dan sekian banyaknya jumlah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya diwajibkan untuk mengetahui dan mengenal 25 Nabi dan Rasul. Di antara 25 Nabi dan Rasul tersebut, ada yang dibekali dengan mukjizat baik berupa kitab ataupun mukjizat lainnya. Di antara mereka juga ada yang mendapat gelar ulul azmi karena ketabahan dan kesabarannya yang luar biasa. Adapun kelima Rasul ulul azmi tersebut antara lain sebagai berikut. Kelima Rasul ulul azmi tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nabi Nuh alaihissalam. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Nabi Musa alaihissalam. 4. Nabi Isa alaihissalam. 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim, karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Perintah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136.